Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita bersyukur ya kalau setiap kami sekalian setia kepada Tuhan. Itu hal yang sangat menguntungkan dan tidak rugi gitu ya. Sebab kadangkala ada orang enggak mementingkan hari ibadah. Boleh ada, boleh enggak, kalau sempat saya datang gitu ya. Tapi kalau orang yang cinta Tuhan bukan seperti itu ya. Setiap jam ibadah yang kita sudah jalani dan itu kita tetapkan sebagai prioritas kepada Tuhan dan itu yang bisa menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan, tadi Eva sudah menyinggung sedikit tentang khotbah minggu lalu, engkau berharga di mataku, kata Tuhan gitu ya. Yesaya 43 ayat 4. Malam ini juga ada sambungannya sedikit untuk melengkapi khotbah minggu yang lalu, bahwa kalau hari ini temanya adalah dosa adalah pergeseran status. Dosa adalah pergeseran status gitu ya. Status kita itu apa gitu loh ya. Status kita itu kita adalah peta teladan Allah gitu ya. Bisa juga dibilang status kita itu apa? Salib Kristus itu status kita, anak-anak Tuhan. Tapi malam ini saya mau bilang gini, dosa adalah pergeseran status. Statusnya apa? Kita diciptakan sepeta, segambar, serupa dengan Allah. Jadi kita adalah peta teladan Allah. Gitu. Ini malam ini intinya seperti itu yang kita mau belajar sedikit. Selalu saya seringkali singgung bahwa kita ini adalah manusia ciptaan tertinggi dan termulia, berbeda dengan binatang. Kalau binatang dia punya jiwa, dia punya tubuh, tapi dia tidak ada roh. Ketika mati jadi bangkai dibuang, no problem, gak apa-apa, gak ada orang yang nuntut. Tapi ketika manusia meninggal, rohnya kembali kepada Bapa, karena di dalam kita ini ada roh Tuhan. Ketika manusia diciptakan, Allah menghembuskan nafasnya untuk manusia yang pertama itu, dan disitulah ada nafas Allah. Jadi itu yang membawa kita kepada kekekalan adalah roh yang ada di dalam kita. Jadi kita punya tubuh, jiwa, dan roh komplit. Maka itu dikatakan kita sepeta, segambar dengan Allah. Ya, sini ada sedikit kata-kata kita adalah peta teladan Allah. Bayang-bayang Allah ada dalam kita gitu ya. Itu nanti kesimpulan terakhir ya. Jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, terang dari hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, sampai semua setiap Allah habis menciptakan, dia selalu bilang begini, kalau Anda baca di Kejadian pasal 1, Allah selalu bilang begini, setiap hasil penciptaan ya Allah bilang semuanya baik. Selalu begitu. Semuanya baik. Ketika terang jadi Allah bilang semuanya baik. Ketika binatang-binatang jadi Allah bilang semuanya baik. Ketika cakrawala jadi petang, pagi, siang, sore terjadi, Allah bilang semua baik. Tapi ketika Allah selesai menciptakan manusia, Allah bilang semuanya sangat baik. Ya, sangat baik. Malah di dalam bahasa Ibrani dia bilang gini ya, kineh tov meot. Luar biasa bagusnya ketika dia ciptakan manusia. Kenapa? Karena kita serupa dengan Allah. Ya, kalau kita dikatakan serupa dengan Allah, bayang-bayang Allah ada di dalam kita, maka di dalam pribadi kita itu harus keluar auranya Yesus, boleh kita bilang begitu. Jadi orang melihat kita, melihat perbuatan kita, dia melihat pribadi Yesus di dalam hidup kita. Ya, maka itu kita perlu belajar, kita perlu mengerti. Kita perlu menerima dan mentaati firman Allah. Kalau enggak, iblis yang akan mengisi semua kekosongan di dalam pikiran kita. Iblis yang akan mengisi semua kekosongan di dalam diri kita. Ya. Jadi Allah bangga banget ya ketika dia ciptakan manusia. Dia bilang sangat baik sekali ciptaannya itu. Maka dia
Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Karena kita berharga banget di mata Dia. Maka Dia rela. Ketika malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan tidak selamatkan. Ketika makhluk-makhluk yang lain jatuh dalam dosa, Allah tidak selamatkan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung beri jalan keluar. Kejadian 3 ayat 15. Situ sudah janji penyelamatan yang pertama. Nubuatan yang pertama. Bahwa anak dari perempuan itu yang akan menginjak-injak si iblis. Itulah janji yang pertama. Janji penyelamatan yang pertama. Nubuatan yang pertama. Nubuatan keselamatan untuk kita. Jadi dari awal skenario Allah itu gak pernah gagal. Dan itu tertata dengan rapih. Semua pekerjaan Allah itu rapi. Tidak ada yang diralat, tidak ada yang diperbaiki, tidak ada yang perlu diperbaharui, tidak. Ya. Jadi firman Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau ada pengajaran yang lain, firman Allah tidak relevan lagi, bukan itu. Salah, itu bukan kekristenan. Karena firman Allah tetap tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ya. Ketika malaikat jatuh dalam dosa, Allah tidak menyelamatkannya. Yang Tuhan selamatkan adalah manusia yang segambar dengan Allah, yang percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu sebabnya dikatakan kita begitu terhormat, kita begitu mulia, kita begitu berharga. Untuk itulah Dia mau mati buat kita. Ya, jadi kita jangan menyalahkan diri kita begini. Aku nih nggak ada gunanya gitu ya. Seringkali orang mematok dirinya tuh serendah mungkin. Itu bukan merendahkan diri loh. Ketika kita bilang, aduh aku tuh gak ada apa-apanya, aku bodoh banget. Gitu. Kecuali kita melakukan sebuah kesalahan, kita menyadarinya, kita menyesal dan kita berkata, Tuhan aku bodoh sekali bisa melakukan perbuatan yang seperti itu. Itu sebuah penyesalan gitu ya. Tapi dalam keadaan normal, dalam keadaan baik, kita tidak boleh bilang gitu, aduh aku nih gak ada gunanya, aku nih gak bisa apa-apa, gak bisa seperti itu ya. Sebab itu kita gak boleh bilang kita ini jelek, gak berarti, gak boleh hina diri sendiri, apalagi menghina orang lain. Ya gak boleh. Sekalipun kita dihina orang lain, kita tetap doakan dan kita tidak membalas semuanya itu. Ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 kita lihat yuk, kita baca. 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18-19 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Inilah harga atau nilainya hidup kita. Maka kita tidak boleh bilang kita ini jelek, kita ini gak berharga, kita ini gak berguna, gak boleh. Ya, karena nilainya kita itu adalah darah yang mahal itu. Darah Yesus Kristus atau nyawanya Dia sendiri. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dulu kan orang Israel tiap tahun mempersembahkan seekor domba yang tidak bercacat, yang usianya 1 tahun, yang belum pernah kawin dan tidak boleh ada cacat, semuanya mesti yang sempurna. Nah, Yesus menggantikan anak domba yang dilakukan oleh imam besar setiap tahun untuk pengampunan kepada bangsa Israel. Ya, itu diulang tiap tahun. Tapi ketika Yesus datang, diutus oleh Bapaknya untuk menyelamatkan kita, korban itu hanya 1 kali
dan selamanya. Jadi kita jangan berharap nanti juga seperti bangsa Israel nanti ada lagi pengorbanan. Tidak ada, cuma ada satu kali saja. Pengorbanan Yesus sekali dan selamanya. Maka kita harus kerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh karena tidak ada lagi korban penghapus dosa. Tidak ada lagi. Nah, artinya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki hidup kita. Untuk memperbaiki yang selama ini mungkin kita tidak pernah lakukan, kita abaikan. Nggak penting, Tuhan tahu gitu ya. Nah ini diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita ya. Begitu bernilainya diri kita. Maka Tuhan bilang engkau berharga di mataku. Berapa harganya? Semahal nyawa Kristus. Rasanya belum pernah ya dengar ada orang berkorban dirinya ya untuk anaknya gitu. Untuk siapa gitu, rasanya belum ada gitu ya. Begitu berharganya kita seperti yang minggu lalu kita lihat di Yesaya 43 ayat 4. Sehingga Tuhan menyelamatkan kita karena kita adalah peta teladan Allah. Nah, kita harus mengerti agar kita jangan bodoh. Jangan tertipu oleh setan. Ketika kita putus asa, setan bilang begini, udah mati aja, emang lu gak ada gunanya. Nih perkataan setan seperti itu. Saya pernah dengar, saya sih belum pernah dengar. Tapi kita bisa mengerti itu suara setan. Karena kalau suara Tuhan dia akan memberikan damai sejahtera kekuatan kepada kita. Jangan lakukan itu. Itu bukan caranya Tuhan. Ada orang yang stres dia bisa dengar loh suara orang lain. Nih besok nih saya diundang nih. Diundang bukan khotbah doa. Nila tolong datang ya kata dia gitu ya. Nih saya belakangan ini mimpi setan melulu dia bilang begitu. Oke besok saya datang Jumat sore. Paginya dia harus cuci darah. Ketika kita kosong pikirannya, ketika kita nggak ngerti firman Allah dan kita nggak berusaha untuk ngerti firman Allah, iblis akan mengisi kekosongan itu dengan kata-katanya yang manis lembut. Ketika Tuhan bilang kepada Hawa, Adam dan Hawa, jangan kau makan cuma satu pohon pengetahuan baik dan jahat. Semuanya kamu boleh makan. Kalau kau makan kau akan mati pada waktu itu. Mati rohaninya terputus hubungannya dengan Allah. Tapi iblis datang dengan suara lembut. Makan aja gak apa-apa. Kamu tidak akan mati. Hawa terpengaruh. Akhirnya makan. Dari situlah pemutusan hubungan. Yang tadinya bisa berhadapan muka dengan Allah. Itu menjadi terputus. Kemuliaan Allah tidak ada lagi. Ya begitu jahatnya dosa itu seperti itu. Kemuliaan Allah tidak ada lagi. Sehingga Adam dan Hawa malu karena tidak berpakaian. Berusaha dengan kekuatan sendiri mencari pohon ara untuk menutupi kemaluannya. Nah ketika mereka mengetahui bahwa mereka berdosa. Maka Allah bertanya. Ketika Allah datang Allah tidak tanya. Hei Adam apa yang kau lakukan? Hawa apa yang sudah kau perbuat? Tuhan tidak menghakimi begitu loh. Tuhan hanya bertanya, di mana kamu? Nah ini yang menjadi tema kita pada malam ini. Tuhan tanya di mana kamu? Aku di sini Tuhan, aku malu karena aku tidak berpakaian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, selubung kemuliaan Allah hilang. Maka Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23 katakan kemuliaan Allah sudah hilang. Coba ditampilin Sony yang dosa dalam bahasa Yunaninya. Ya, makasih ya Son. Secara etimologis dosa berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata hamartia. Yang artinya adalah tidak mencapai target atau sasaran gitu. Targetnya apa? Coba tampilin gambar seperti ilustrasinya ini. Anak panah. Ya, titik di tengah itu adalah targetnya kita. Karena titik
yang menjadi titik di tengah itu adalah Tuhan. Yang menjadi fokus dari semua target kita adalah Tuhan. Nah, ketika kita dilepaskan anak panah itu dan kita tidak bisa sampai kepada target itu, terus gambar yang kedua, banyak jatuh di luar. Nah, dosa itu diperkirakan seperti itu ilustrasinya. Ya, jadi ketika dilepaskan tidak tepat kepada sasarannya. Banyak orang tidak fokus lagi kepada Tuhan, dia akhirnya ada di luar firman, dia ada di luar jangkauan kasih Tuhan. Sehingga mudah jatuh dalam dosa, mudah berbuat dosa dan tidak takut kepada Tuhan. Malah jadi cinta dosa. Ini kalau udah cinta dosa kita ngeri banget. Kita kalau udah cinta dosa nih, wow, udah gak takut Tuhan. Apa aja kita mau lakukan, yang penting kita untung, kita kaya. Coba deh dengar kalau lihat di TV gitu ya. Orang udah kaya banyak banget, kok masih aja mau korupsi, kok masih aja mau nipu gitu ya, kan bingung ya. Wow, karena mamon, dosa akan harta itu akan mengikat kita. Dikatakan ketika manusia menjadi serakah, dia seperti lintah. Ada itu di Amsal, dia seperti lintah yang akan isap darah terus membelah lagi menjadi anak. Dan dia gak pernah puas, dia akan sedot terus darah orang sampai habis. Itu kalau bawa firman Tuhan tentang lintah tuh bisa geli sendiri. Karena kita ngebayangin bagaimana lintah itu mengisap darah orang gitu. Wih geli ya, tapi memang dosa itu seperti itu. Jadi kalau firman Tuhan memberikan sebuah contoh atau ilustrasi, itu semua ada makna dan artinya. Nah, bukan sembarangan, oh ya ambil aja contoh begini gitu, bukan. Terus nanti dari lintah itu dipelajari lah terus, wow. Saya waktu belajar tentang lintah aja saya geli, akhirnya saya gak mau bawa firman Tuhan, geli ngebayangin lintahnya gitu ya. Terus saya bayangin dosa itu kalau dikatakan seperti lintah itu benar-benar sangat jahat dosa itu. Berbahagialah kita ya, kita takut sama Tuhan, kita berusaha menjauhi dosa. Kita bukan orang yang bebas dosa. Kita sedang berobat di dalam rumah Tuhan setiap kita ibadah. Supaya kita semakin hari semakin disembuhkan. Semakin hari semakin disempurnakan. Kita semua berdosa. Enggak ada orang yang tidak berdosa. Kita sedang diperbaiki oleh firman Tuhan. Kita baca lagi gini. Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27 katakan gini. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Nah, jadi di dalam hati kita ini ya, harus terus dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, agar hati nurani kita yang dikatakan adalah pelita Tuhan, dia yang akan menerangi, menegur, dia yang akan mengingatkan kita. Itu salah. Dia yang akan membuat kita tertuduh bila kita melakukan dosa. Jadi indah banget ayat ini. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus, terus hati nurani kita mengontrol apa yang kita lakukan. Dia jadi seperti menegur kita, ya, menyoroti, menerangi seluruh lubuk hati. Contohnya, orang di penjara. Dia bunuh temannya. Dia bilang temannya itu jahat luar biasa. Maka udah pantas aku bunuh. Tapi ketika di dalam penjara dia menyesal luar biasa. Sampai dia berkata aku gak lebih baik dari orang yang sudah membunuh keluargaku. Jadi ini yang dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh hati kita. Ya. Jadi penyesalan itu adalah roh manusia. Yang dikatakan itulah pelita Tuhan melalui roh manusia atau hati nurani. Roh manusia itu maksudnya adalah hati nurani yang mendakwa kita. Engkau bodoh, engkau tidak sadar, engkau lebih jahat daripada dia. Nah ini pembunuh yang di penjara, ini yang pernah saya juga saksikan di sini. Ketika kita berkunjung ke penjara, kita duduk ngobrol, dia cerita begitu. Jadi kalau udah ada sebuah penyesalan itu baik banget ya. Baik banget karena dari rasa penyesalan itu kita akan berubah dikit-dikit dan kita mau belajar firman Tuhan. Kalau rasa penyesalan itu begini, saya selalu ingat bagaimana Tuhan itu mulia banget hatinya. Perempuan yang berzina, dibawalah
oleh pemuka-pemuka agama kepada Tuhan. Dia ini sudah berzina, dia harus dihukum mati, dirajam dengan batu. Itu hukum Yahudi, memang pantas dia terima. Tapi Tuhan mengajarkan kasih. Siapa yang gak pernah yang berasa gak berbuat dosa, lempar dulu dengan batu. Semua pergi satu-satu karena malu. Karena semua berdosa. Kata Tuhan, Tuhan cuma bilang begini loh. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Sepanjang hari ini, dari kemarin ketika saya belajar firman Tuhan, itu kata-kata begitu indah. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Kita perlu renungkan kata-kata ini, kata-kata Tuhan ini. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Berarti Tuhan itu begitu baik, dia selalu mau memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Berubah pembaharuan budimu, berubah karaktermu, berubah tingkah lakumu, berubah cara-cara hidupmu. Karena apa? Tadi kan di dalam firman Tuhan judul temanya adalah dosa adalah pergeseran status. Ketika kita sudah jatuh dalam dosa, kita udah melesat dari sasaran yang Tuhan mau. Ya, kita udah melesat dari sasaran yang Tuhan mau. Tanpa kita sadari, kita udah mencemari. Maksud saya begini, apakah, kan dikatakannya gini, kita adalah peta teladan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah peta itu hilang? Enggak. Peta dan teladan itu enggak hilang, tapi sudah tercemar oleh perbuatan kita. Tercemar oleh tingkah laku kita yang tidak mencerminkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi peta dan teladan Allah itu tidak hilang. Tapi kita sudah mengotor seperti baju putih. Ya, seperti putih. Nih, baju putih. Tapi dia udah ada noda merah, udah ada noda hitam, udah ada noda biru. Udah penuh dengan noda. Nah itu kita digambarkan seperti itu ketika kita tidak mau bertobat. Ya. Lalu kita lihat lagi arwah orang yang meninggal yaitu meja abu. Ada hubungannya sedikit nih ya. Karena masih banyak orang yang percaya dengan meja-meja abu. Sekali lagi berulang kali saya katakan, saya ini dapat info dari saudara dari Om Nawi itu yang agama Budanya luar biasa. Taatnya gitu. Terus satu hari ya, kan sering ngobrol, dia bercerita begini. Itu kenapa harus disembayangin terus tiap tahun, repot banget. Hari Imlek yang kedua tuh repot banget, sembayang luar biasa. Itu memperingati hari kematian mamanya katanya begitu ya. Terus dia cerita mengalir aja nih, saya tahu ini Roh Kudus memimpin. Padahal udah lama matinya mama kita tuh udah gak ada di situ, dia bilang. Jadi adanya di mana? Nggak tahu. Pokoknya dia udah jauh perginya. Dia nggak tahu kemana. Pokoknya perginya sudah jauh. Loh, jadi kenapa mesti disembayangin? Karena selama ini kan disembayangin, disuguhin terus. Nah, itu udah masuk kuasa yang lain. Jadi kalau nggak disuguhi itu setannya marah. Aduh, itu yang firman Allah katakan adat istiadat membodohi manusia. Rasul Paulus mengajar begitu keras tuh. Adat istiadat itu membodohi manusia. Kata saya kalau tahu dia sudah tidak ada, kenapa kita nggak serahin aja ke tepekong, kita nggak usah doa lagi. Nanti kalau nggak disuguhin dia marah, setan itu yang udah berdiam. Engkongnya, emaknya udah nggak ada di situ. Nah ini saya kasih penjelasan, mungkin kita nanti bisa kasih penjelasan juga kepada keluarga kita. Udah 50 tahun pengen bertobat, mau ikut Kristus karena punya menantu orang Kristen, punya anak udah pada ikut Kristen. Sekarang meja abu terikat. Nah ini satu kebodohan yang luar biasa yang kita harus mengerti. Dan kita kalau bisa bimbing masuk. Beri penjelasan. Gitu. Kan kesian terikat seperti itu. Akhirnya mestinya mau terima Yesus. Mau terima keselamatan gak bisa karena terikat. Tapi akhirnya pada waktu itu. Suaminya sakit keras sampai dia berjanji kalau suamiku sembuh Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Singkat cerita suaminya sembuh. Dia ikut Tuhan sampai hari ini, puji Tuhan ya. Itu berkatnya dari mana tahu nggak?
anaknya kawin sama orang Kristen, jadi Kristen. Terus satu lagi anaknya kawin lagi sama orang Kristen, orang Batak, jadi Kristen lagi. Nah anaknya 3, si Bontot punya pacar orang Kristen lagi. Bukankah indah ini ya? Tuhan mengatur hidupmu, kata saya itu luar biasa. Karena dia tahu ini orang tua keras banget, Cina Toto gitu. Orang cek glodok gitu kan, Cina Toto semua. Cek glodok ya. Maaf yang punya saudara cek di glodok ya. Setahu saya memang pada ikatan kebudayaannya tuh kuat banget gitu. Tapi puji Tuhan bisa terima Yesus. Sekarang ibadahnya di Christ Cathedral. Saya bilang dimanapun anak-anakmu di situ ya beribadahlah di situ. Bukan saya nggak mau bawa ke sini, tapi anak-anaknya sudah beribadah di situ, kumpul aja. Iya, jadi akhirnya saya nggak ke gereja lain lah, saya ke situ. Kalau pulang gereja sama anak diajak makan. Bukankah itu indah ya nggak? Nah ini ketika kita percaya, ketika kita menjalankan ibadah kita dengan benar, hidup kita dengan benar, maka sedikit demi sedikit Tuhan akan mengarahkan ke jalan yang benar itu. Kita nggak bisa ngerancang sendiri, nanti begini-begini malah semua jadi keras kepala, nggak mau. Tapi ketika kita pasrah, pelan-pelan, akhirnya terjadi keindahan. Jadi saya kalau lihat keluarga itu, Tuhan indah banget, Tuhan mengatur hidup seseorang itu seperti itu. Dia bilang gini, aku punya menantu Batak ya. Menantu yang pertama tuh, yang lain tadinya belum Kristen. Menantu Batak ini baik banget, dia bilang begitu ya. Mami ayo ke gereja, enggak berkali-kali diajak sama ke gereja dia nggak mau. Tapi menantu yang orang Batak ini nggak pernah bosan. Selalu, ayo mami kita ke gereja, enggak. Ayo mami ke gereja, enggak. Dia nggak pernah bosan. Mami ini hari Natal mau ikut nggak? Ya kadang-kadang sekali-sekali dia ikut gitu. Gitulah. Satu orang yang berkeras, berdoa, sungguh-sungguh. Maka ada jalan yang terbuka. Amin. Kamu semua bisa lakukan itu. Siapa yang jadi beban di matamu, di keluargamu. Mari kita doakan. Nah kita kembali lagi kepada tema kita. Dosa adalah pergeseran status. Ya, ingat ketika kita berdosa Tuhan tidak tanya dosa apa yang kamu buat. Kenapa kamu hamili anak orang? Kenapa kamu selingkuh? Tuhan gak seperti itu loh. Tapi dia tanya kita di mana posisimu sekarang? Imanmu sudah hilang? Ibadahmu sudah tidak berjalan dengan baik lagi? Itu yang Tuhan tanya sama kita kalau begitu kita jatuh dalam dosa. Di mana posisi kita? Karena dosa adalah pergeseran status dan dosa adalah hamartia di mana keluar meleset dari sasaran. Anak panah yang dilepas itu tidak kepada sasarannya yaitu fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi dia keluar daripada itu semua. Nah ini yang paling berbahaya ya. Hilang kemuliaan Allah ketika kita jatuh dalam dosa. Ketika Allah cipta kita manusia, Allah beri target bagi manusia untuk mencapai tujuan hidup kita. Jadi Tuhan tuh punya target loh buat kita semua. Maka ketika dia ciptakan semua benda-benda mati kayak atau makhluk-makhluk yang lain seperti lautan lah, terang, malam, semua. Allah bilang semua baik. Tapi ketika manusia dia bilang sangat baik. Dia bangga, puas dan bahagia dengan ciptaannya yaitu manusia, saya dan saudara. Kenapa? Karena dari kita ini makhluk hidup ini yang sepeta dengan Allah akan melahirkan generasi-generasi ilahi. Generasi-generasi ilahi itulah yang akan memenuhi bumi dan memuliakan Allah melalui itu semua. Indah kan ya? Begitu hebatnya Tuhan mencipta bumi dan seisinya dan menaruh kita manusia di dalamnya. Seperti seorang ibu yang hamil mau melahirkan, udah disediakan tempat tidur bayinya, pakaian bayinya, persiapannya semua. Ketika Allah ciptakan manusia, dia sudah sediakan semua alam semesta ini. Jadi ketika manusia hadir di dunia ini, di bumi ini tidak kebingungan mau makan apa besok. Ya bagaimana ini gelap banget, nggak ada penerangan. Nggak seperti itu, semua tersedia. Manusia hadir. Hebat ya Tuhan kita itu ya. Filipi 3 ayat 12-15. Apa yang Rasul Paulus alami ketika dia menyadari dia berharga di mata Tuhan. Dan ketika dia tadinya melesat dari sasaran, sekarang dia ngerti
bagaimana Tuhan dan dia jadi penginjil yang hebat. Paulus berkata begini di Filipi 3 ayat yang 12-15. Filipi 3 ayat 12 sampai ke 15. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Rasul Paulus ya. Kalau aku dapat menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Ya, saya ulangi. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. 2, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ketiga, apa? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini orang yang udah ngerti bahwa dia berharga di mata Tuhan. Bahwa dia adalah peta teladan Allah. Bayang-bayang Allah ada di dalam dirinya. Itu Rasul Paulus. Sampai ketika mau meninggal aja, udah dalam usia tua, dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Karena dia sudah melakukan semua apa yang Tuhan mau. Kita pun bisa berkata begitu ketika misalnya nanti kita udah tua. Kalau Tuhan izinkan sampai umur 99. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jangan nanti udah tua baru 60, ayo Encek kita nyanyi. Ini yang muda-muda kan nanti lama-lama jadi Encek. Misalnya Encek Yosep. Encek Yosep, ayo mau nyanyi apa Cek? Aduh udah lupa, gak tahu nyanyian apa, terserah gitu. Banyak nih nenek-nenek Encek semua pada begitu. Mudah-mudahan Encek Yosep gak gitu ya. Jadi kemarin itu saya besuk Pak Redi di puncak. Pak Redi itu ingat semua loh lagu-lagu. Karena ketika dia sakit stroke, kena serangan di memori otaknya, dia lagi setia kepada Tuhan. Ketika sesuatu terjadi, tapi kita dekat sama Tuhan. Itu di bawah alam sadar itulah yang akan terus bermain di pikiran, di hati dia. Nyanyi, Tuhan ku mau menyenangkan hatimu. Dia bisa loh, hafal. Apalagi kalau nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Wah mantap. Saya melatih diri saya seperti itu. Kita semua harus melatih diri kita seperti itu. Hati ini harus penuh dengan nyanyian. Tapi kalau di mobil, saya nyanyi, kata Marcel begini, po setel tip aja. Ada sedihnya loh. Ada sedihnya, po setel tip aja. Ya udah setel tip dah katanya. Sebab saya kalau nyanyi bisa salah kata-katanya, ketukan jangan ditanya. Udah pasti ketuk sendiri dah itu. Ya, tapi memang hatiku penuh nyanyian. Kata saya, yang penting Tuhan dengar, Tuhan terima pujianku. Amin. Daripada gak ada pujian ya gak benar gak? Sekali lagi saya ulangi. Kita dicipta menurut peta dan teladan Allah, artinya kita diminta untuk menjadi wakil Allah. Menjadi duta besarnya Allah. Menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Ya, di marketplace, artinya di tempat kita bekerja. Kita jadi berkat, kita boleh menginjili orang. Kita gak bisa khotbah nih misalnya. Udah jangan khotbah, malah nanti di debat kamu ngaco. Gue makin gak yakin dengan penjelasan lu, wah mateng dah. Kalau sampai orang yang kita injili bilang begitu. Tapi kita bisa khotbah tanpa kata-kata. Melalui apa? Keramah tamahan kita, melalui senyuman kita, melalui kebaikan hati kita, melalui ringan tangan senang menolong orang. Itu menjadi penginjilan yang sangat efektif dan sangat indah. Ya, jangan suka mau khotbahin orang dulu. Saya punya teman begitu. Lu mesti bertobat. Lu kalau gak bertobat masuk neraka. Emang lu masuk surga? Digituin. Emang lu masuk surga? Ya gue juga gak tahu masuk apa enggak. Tapi lu mesti bertobat. Ini kan bahaya penginjilan kayak gitu. Ya enggak? Jadi saya ajarin saudara. Udah jangan khotbah kepada orang, tunjukkan aja sikap yang baik sebagai peta teladan Allah. Jadi
orang lihat Yesus di dalam kita ya. Terus sedikit lagi nih ya. Kita harus mencerminkan kemuliaan Allah. Tampilin Son. Kita harus mencerminkan kebajikan Allah, kebenaran Allah, kesucian, keindahan sorgawi di dunia ini. Keindahan sorgawi di dunia ini apa sih? Bukan emas berlian yang bersinar-sinar, bukan. Kerukunan hidup. Saudara bersaudara akur, saling mengasihi. Itu keindahan sorgawi yang ada di dunia ini yang kita bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang enggak setuju diam aja. Setuju? Ya puji Tuhan ya. Kalau Anda enggak setuju saya pun enggak bisa paksa loh. Ya, saya enggak bisa paksa kalau Anda enggak setuju. Tapi saya mau katakan, sebaiknya setuju. Karena apa? Karena apa? Kita kan duta besarnya Allah ya. Kita harus bawa keindahan sorgawi di dunia ini. Di mana kita berada. Biar orang merasakan seperti di sorga. Amin. Jangan marah-marahan makanya bayan ya. Kalau dulu anak-anak pakai kelingking. Sekarang kita pakai high five. Tos ya. Terus jangan terus langsung balik belakang. Jangan ya. Rasul Paulus memang bilang, aku melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan apa yang ada di depan dan berlari-lari untuk mencapai tujuan. 3 hal itu dari tadi ayat yang keberapa tadi? Filipi 3 ayat 12 sampai 15. Aku melupakan ya apa yang di belakang dan mengarahkan yang di depan. Yesus Kristus yang menjadi target dan kita berlari-lari. Artinya berlombalah semuanya. Untuk sampai kepada tujuan. Jangan kalian ini udah bersama-sama nih kita satu kapal nih ya misalnya ya. Ya saya nyampe saudara enggak kan sedih gitu sombong dikit gitu ya. Saya nyampe saudara enggak terus kita dada. Sedih banget jangan seperti itu. Kita semua mesti sampai di tujuan kita ya. Jangan rusak peta teladan Allah dengan kehidupan kita yang tidak bertobat. Yang samar-samar enggak jelas. Anak Tuhan harus jelas, terang-terang, hitam-hitam. Jangan grey, abu-abu. Atau rainbow, aneka warna. Enggak boleh. Kita harus anak terang, Yesus adalah terang dunia, kita adalah terangnya Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Biarlah kita semakin dekat sama Tuhan. Mesti ingat dosa adalah pergeseran status. Jaga statusmu dengan baik. Ya, jangan sampai peta teladan Allah rusak oleh karena perbuatan kita. Mari kita sama-sama berdiri. Singers dan WL-nya saya undang maju lagi ke depan.